Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja teman-teman semuanya. Insya Allah makin kita sering menuliskan doa kita dan apalagi doa kita itu dibaca orang dan diaminkan, itu insya Allah doa-doa kita cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Banyak yang mengeluhkan ke saya, yang WA ke saya itu tentang masalah hutang ya. Artinya ada yang sampai ingin nyerah hidup karena beban hutang, kemudian kelelahan, capek. Wah pokoknya kalau saya membaca apa ya yang curhat ke saya, yang WA ke saya mengeluhkan tentang hutang itu, saya kadang-kadang nggak bisa berkata apa-apa teman-teman semuanya. Artinya betapa memang buat hati kita ini nggak karuan gitu. Hidup kita itu rasanya berantakan, bukan hanya secara pribadi, keluarga juga, anak gitu ya. Kadang-kadang gara-gara hutang itu keluarga nggak harmonis, selalu bertengkar, kemudian ya tiap hari ditagih, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, pokoknya semuanya nggak enak. Ada juga yang bertanya ke saya tentang amalan apa sih Pak yang harus saya kerjakan supaya saya cepat keluar dari jeratan hutang ini. Saya benar-benar tersiksa karena hutang ini Pak. Saya nggak ngerti harus bagaimana. Ada lagi yang bertanya, sebenarnya saya hutang itu bukan untuk poya-poya tapi untuk kebutuhan keluarga, tapi suami saya nggak ngerti, nggak mau tanggung jawab. Kemudian ada yang juga sebaliknya, istrinya juga nggak mau tahu, marah dan segala macam. Ya teman-teman semuanya, ya saya memaklumi dan memahami gimana nggak enaknya dapat masalah seperti itu, tekanan hutang gitu ya. Tapi gini teman-teman semuanya, percaya deh bahwa setiap masalah yang Allah hadirkan ke diri kita itu sebenarnya ada hikmah di sana. Yang sebenarnya dengan masalah itu Allah ingin menyelamatkan kita, membuat diri kita sabar supaya kita ini taubat, supaya kita ini segera datang kepadanya. Cuma kadang-kadang lagi-lagi yang membuat kita itu kadang-kadang ini ya gak berusaha untuk sabar dalam berjuang, bahwa memang dalam menyelesaikan hutang ini gak secepat seperti kita bicara begini, gak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kalau cerita amalan ya, apalagi yang bertanya ke saya itu tentang amalan apa sih yang cepat supaya doa terkabul, amalan apa sih yang supaya cepat dapat keajaiban, supaya saya bisa keluar dari jeratan hutang ini. Pokoknya intinya pinginnya cepat, pinginnya instan gitu ya. Lihat testimoni di YouTube, mereka ngamalin sholawat dapat keajaiban. Saya sudah ngamalin kok enggak Pak. Saya sudah berusaha ngamalkan semuanya tahajud, tapi juga pertolongan Allah belum datang. Ya jadi gini teman-teman semua, intinya itu begini ya. Saya selalu berkali-kali katakan itu bahwa belajarlah untuk menerima keadaan itu dulu. Terima keadaan itu dengan sabar dan ridho. Meskipun gak mudah dan berat, bahkan saya katakan memang berat, tapi itulah cara yang terbaik. Pastinya Allah punya cara terbaik ya. Secara Allah itu kita gak bisa menerka-nerka. Allah punya cara terbaik dan Allah punya cara sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah kita itu. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Sekarang tugas kita itu bagaimana? Tugas kita tuh nggak ada yang lain teman-teman, kecuali kita untuk terus berusaha dan berikhtiar. Nah kalau terkait masalah amalan ya, amalan ini kan banyak dan berkali-kali saya sampaikan bahwa amalan ini nggak pun dia harus banyak, yang penting ente istiqomah, kita konsisten, kita benar-benar mendawamkan amalan itu. Kalau ditanya ke saya amalan apa yang supaya cepat lunas hutang, sebenarnya kalau saya simpel, satu perbanyak sholawat, kemudian banyak istighfar, jaga sholat 5 waktu, kemudian usahakan tahajud bangun malam. Kalau itu saja kita rutinkan terus, kita berdoa sama Allah, kita bekali ya, kita perkuat dengan rasa terima, sabar, ridho, ikhlas. Nanti pelan-pelan ke jalan itu pasti kebuka. Nah ada juga itu yang untuk saya Pak, saya sudah amalkan semuanya, tapi kok ujian masalah itu makin bertubi-tubi datang, solusi itu nggak saya temukan. Sehingga saya kadang-kadang itu bingung. Ya memang begitu teman-teman semuanya. Semuanya itu jadikan saja sebagai jalan ampunan dosa. Terus minta ampun sama Allah. Sampai dosa kita itu benar-benar habis lah. Kalau dosa itu habis ya, habis itu maksudnya kita benar-benar minta ampun sama Allah.
Allah pun ridho, nanti insya Allah jalan itu akan terbuka. Yang penting tetap bergerak, tetap ikhtiar. Kita gini teman-teman, sebenarnya Anda atau kita deh kalau mengamalkan satu amalan itu dengan tujuan kita ingin selesai hutang lunas, ingin hajat tercapai, ya bagus, boleh. Cuman itu tadi, kita harus bisa mengendalikan, jangan terlalu fokus pada hasil, jangan terlalu fokus pada keajaiban. Coba cek deh ketika kita dalam beribadah, dalam beramal itu, apakah fokus kita tuh hanya ingin lunas hutang saja, hanya ingin meraih impian saja. Kalau itu yang dilakukan seperti pengalaman saya dulu, akhirnya kita ini kalau dibilang lambat, ya lambat karena niat kita terpacunya ke sana. Tapi coba deh tanamkan dalam hati itu bagaimana ketika kita beribadah, beramal itu benar-benar karena Allah, bukan karena ingin utang, bukan karena yang lainnya. Sudah niatkan saja ingin bertobat untuk memperbaiki diri. Kalau kita benar-benar berusaha berniat seperti itu, nanti Allah akan buka jalan. Tapi kalau kita menggebu ingin, misalnya ngamalin sholawat ingin lunas hutang, ngamalin istighfar ingin lunas hutang, ya boleh, bagus. Tapi kalau tujuan kita begitu, bisa jadi Allah belum lunasin karena Allah nggak ingin ketika kita beribadah, beramal tuh hanya karena untuk selesai hutang saja, lunas hutang saja. Bisa jadi nanti kalau Allah lunasin hutangnya itu kita nggak mau sholawat lagi, kita nggak mau riyadhah lagi, kita nggak mau berzikir lagi, lupa. Dan Allah nggak mau seperti itu. Maunya Allah itu ya, dan ini saya belajar itu juga pengalaman saya, maunya Allah itu ya kita beribadah itu total karenanya, benar-benar ingin memperbaiki diri, kemudian memperbaiki ibadah, benar-benar ingin mendekatkan sama Allah. Saya merasakan itu teman-teman semuanya. Dulu tuh saya ngamalin sholawat ya dulu ya, ingin hajat cepat terkabul, ingin segera keluar dari jeratan hutang. Itu sulit teman-teman semuanya. Makanya saat itu saya introspeksi diri, akhirnya saya pun ya sudahlah ya Allah, bismillah, apapun yang terjadi saya ingin riyadhah sampai akhir hayat. Saya berusaha untuk belajar, untuk ikhlas, untuk ridha, apapun hasilnya itu yang terbaik ya Allah, karena Engkau pasti lebih mengerti, lebih tahu apa yang terbaik untuk diriku. Jadi saat itu yang saya tanamkan begitu. Jadi saya pun berusaha untuk menikmati amalan itu. Setiap masalah itu ya hadapi masalahnya, nikmatin ujiannya, terima apapun kondisinya. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Memang gak enak kita tertekan, tapi gak ada cara di bawah kita ini gak punya kuasa untuk bisa menentukan harus begini, gak bisa. Tugas kita itu terus berikhtiar, terus meminta kepada Allah. Hasilnya itu ya urusan Allah. Kita kerjakan kerja kita saja. Biarkan Allah yang memberikan solusi itu. Terserah dari banyak. Karena semua di dunia itu yang terjadi itu ya juga karena kerjanya Allah, izinnya Allah. Dan ini kebanyakan dari kita itu kan bukan terlalu ya, bahasa saya tuh ikut campur dalam urusan Allah, ikut campur dalam wilayahnya Allah, nggak bakal mampu. Saya katakan ya bahwa utang itu wilayah Allah. Kenapa? Karena kita apalagi kalau utangnya banyak sampai miliaran, kalau kita pikir secara logika, kita nggak mampu teman-teman semuanya. Maka saat itu yang harus kita lakukan adalah perbaikin ibadah, perbaikin hubungan kita ke Allah. Teruslah beribadah, teruslah beribadah, terus perbaiki diri. Banyak minta ampun sama Allah. Nanti Allah sendiri yang akan berikan jalan. Nanti Allah sendiri yang akan menuntun kita harus bergerak kemana. Atau bukan bisa jadi ya, kebanyakan seperti pengalaman-pengalaman testimoni termasuk pengalaman saya itu. Kalau kita fokusnya beribadah, memperbaiki diri, nanti Allah akan menggerakkan orang-orang untuk membantu kita, menolong kita untuk keluar dari jeratan hutang itu. Karena kita nggak ngerti dari jalan mana masalah kita itu selesai. Kita nggak ngerti teman-teman. Semuanya itu kerja Allah. Yang penting bagi kita itu terus berupaya, berikhtiar, minta sama Allah. Ya sudah nyerah Pak Ustadz, kita harus bagaimana lagi? Mau nyerah bagaimana? Kalau kita nyerah berarti kita nggak yakin sama Allah. Sementara kehidupan ini tuh terus berjalan. Hidup kita, mati kita itu Allah yang nentukan. Jadi mau nggak mau kita harus memang benar-benar berjuang, harus berani menghadapi itu semuanya. Dengan hinaan, cacian, makian, yang dengan berbagai hal-hal yang nggak mengenakan. Ya itulah faktanya, dan itulah resiko yang harus kita terima. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan jadikan semua itu sebagai jalan ampunan atas dosa kita. Kita terima dengan sabar, kita ridho, kita ikhlas, gak ada cara lain. Jadi kalau berbicara lagi kita bahas masalah amalan, ya amalan itu banyak. Kalau saya simpelnya begitu. Yang sederhana, kalau kita bisa merutinkannya, mendawamkan istighfar, sholawat, tahajud, kita lengkapi dengan baca Quran, zikir-zikirnya, ibadahnya,
sholatnya benar-benar kita tata rapi di awal waktu, saya yakin perubahan itu pasti terjadi teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang kita ini maunya serba instan, serba cepat, tapi nggak bisa. Semuanya tetap butuh proses. Tugas kita tuh hanya berikhtiar, berdoa, selebihnya itu urusan Allah, teman-teman semuanya. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.